Tes, tes, tes. Mute. Ya. Lutia, Faiz. Lutia, Faiz. Ya. Ya. Safira. Safira boleh di Safira dan Akila ya. Ke Safira saya. Pinnya ke Safira saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. All praise is due to Allah Subhanahu wa ta'ala, the most beneficent and merciful, who made the earth as an abode for peace for the whole mankind. Peace and blessings be upon Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, upon his family and his noble companions. Hello, everyone, and welcome to the third meeting of the Bright Muslim Conference. My name is Shafira, and for those who don't know me, I am grade 12 science students, and I'll be the MC for today. First of all, good morning to you all. How are you this morning? I am sure that you're excited because today is Friday, and Friday is everybody's favorite, right? So please give your energy, polite attitude, and your best attention towards this session, because today we're going to watch 3 amazing keynote speakers that will deliver their speeches regarding important topics that we can learn from to be bright Muslims. Let's just jump right in. Teachers and students, please join me in welcoming our youngest keynote speaker, Akila of Jitan Science. Akila, the stage is all yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya hari ini kita bisa melaksanakan Bright Muslim Conference. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, perkenalkan saya Akila Nadira dari Jitan Science One. Hari ini ingin menyampaikan pidato tentang kandungan surat Al-Insyirah ayat 5 sampai 8. Surat Al-Insyirah adalah surat yang ke-94 yang turun setelah Ad-Duha dan sebelum surat At-Tin. Surat ini termasuk surat golongan Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi berhijrah. Pada surat Al-Insyirah ayat 5-8 ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Ia akan menguji manusia dalam kehidupannya. Dan di balik ujian yang diberikan oleh Allah, kita harus yakin pasti ada hikmah di balik itu semua. Selain itu, dalam kandungan surat Al-Insyirah ayat 5-8 ini, dijelaskan pula bahwa kenikmatan di dunia maupun di akhirat bukanlah datang secara tiba-tiba, tetapi karena adanya sebuah perjuangan yang gigih untuk meraih kenikmatan. Dalam ayat 5 dan 6 surat Al-Insyirah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa setelah kesulitan atau kesusahan itu pasti diikuti oleh kemudahan pada akhirnya. Arti surat ini mencerminkan keadaan Nabi Muhammad SAW yang senantiasa mengalami kesulitan, baik sebelum maupun sesudah menjadi nabi. Dalam berdakwah, ia selalu mendapatkan halangan dan rintangan dari kaum kafir.
Namun, beliau tetap tabah dan gigih berjuang untuk menghancurkan kemusyrikan. Sampai akhirnya beliau mendapatkan kenikmatan berupa kemenangan atas kaum kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat nama baiknya di dunia maupun di akhirat. Lalu, surat Al-Insyirah ayat 7 ini berisi anjuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa setelah selesai sholat supaya berdoa dengan sungguh-sungguh dan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, dalam ayat ke-8 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kepada hambanya untuk berdoa dan merendahkan diri, serta berdoa dengan suara yang lembut. Hadirin sekalian, mungkin itu saja kultum singkat yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan atas kesalahannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Akila, for your speech. I am certain that I can speak for all of you when I say that was an amazing speech. Moving along, we have our second keynote speaker. Please help me in welcoming Lutia of G11 Social. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena dengan adanya rahmat Allah lah kita dapat berkumpul di Zoom ini untuk melaksanakan acara Bright Muslim Conference. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada yang terhormat para guru serta hadirin yang saya sayangi. Tak kenal jangan lewatkan, jangan juga menghakimi. Kenalkan hadirin sekalian, Lutia Nur Fadilah, pembicara paling semangat BMC kali ini. Sebelum saya memulai bahasan kita kali ini, saya butuh partisipasi hadirin sekalian nih untuk menjawab pertanyaan dari saya. Pertanyaannya satu doang, sederhana banget. Pernah nggak sih hadirin sekalian patah hati, galau, atau sakit hati? Kalau misalnya pernah, boleh banget nih raise hand hadirin sekalian, tenang aja nggak akan digibahin kok. Raise hand aja, berikan emot raise hand kalau memang pernah, dan kalau nggak pernah nggak raise hand nggak apa-apa. Oke, aku tunggu 10 detik dari sekarang ya. Aduh serem banget. Oke, udah ada beberapa ya pastinya, dan ada yang malu-malu juga tentunya, itu nggak apa-apa banget. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa tidak jarang kita mendapati perasaan seperti ini hadirin sekalian. Lalu hadirin sekalian mungkin bingung, kenapa sih kita perlu membahas masa lalu yang bagaikan luka lama terbuka lagi? Karena saya ingin memberikan sedikit gambaran kepada hadirin sekalian yang berhubungan dengan bahasan kita kali ini, yakni bersama dengan Allah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, patah hati memiliki arti sebagai berikut. Cabar hati, hilang keberanian, hilang kemauan, tidak mau berusaha berkumpul lagi, kecewa karena putus percintaan, dan kecewa karena harapannya gagal. Sedangkan galau berarti bergalau atau kacau tidak keruan secara pikiran. Jadi, patah hati dan galau bukanlah sekedar kata-kata gaul hadirin sekalian, melainkan kata kiasan dan adjektiva yang menggambarkan kondisi psikis atau emosional seseorang. Seringkali kita dapati bahwa kegalauan dan patah hati berhubungan pada perasaan kita terhadap seseorang yang lain, ataupun sekedar memikirkan materi yang bersifat duniawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah, maka hendaknya
memperhatikan bagaimana kedudukan Allah dalam hatinya. Sesungguhnya Allah menempatkan hambanya sebagaimana hamba itu mendudukkan Allah dalam jiwanya. Dan dikutip dari Quran surat At-Taubah ayat 24 yang berarti, katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Dengan adanya hadis dan surat ini, kita harus mengambil intisari berupa kedudukanmu di mata Allah, bergantung kepada kedudukan Allah di hatimu. Timbulnya kegalauan dan atau sakit hati adalah bentuk Allah meyakinkan kita agar tidak terlalu bergantung terlebih lagi pada makhluk selain Yang Maha Esa. Terkadang kita tidak menyadari betapa sayangnya kita kepada seseorang, meskipun kita tidak tahu apakah mereka menyayangi kita sebanyak kita menyayangi mereka. Loh, malah curhat ya. Memang betul ada banyak orang yang memiliki ketergantungan terhadap orang lain, dan ketergantungan tersebut tidak jarang menimbulkan masalah pada diri mereka sendiri. Terlebih lagi jikalau Allah sudah mengambil orang tersebut dari mereka. Berbeda dengan hidup bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hati kita. Hidup dengan Allah di hati kita dapat memberikan manfaat yang jauh lebih bermakna daripada sekedar mendekati atau menjaga jodoh orang yang belum pasti. Walaupun kita diutamakan untuk menikah dan berketurunan, bukan berarti kita dapat mengesampingkan peran Allah sebagai Tuhan dan pencipta kita. Maka dari itu hadirin sekalian, alangkah baiknya jikalau kita mengutamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hati kita, agar kita tidak kosong ketika orang yang menjadi prioritas kita justru malah meninggalkan kita. Aduh, sakit banget. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Lutia, for the deep and moving speech. Lastly, we have our oldest key speaker, also known for his amazing public speaking. Let's give it up for Faiz of G12 Science. Ulang, tes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para guru-guru dan teman-temanku yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua kesempatan pada pagi hari yang berkah ini. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari masa kegelapan kepada masa terang benderang. Perkenalkan, nama saya Faiz, dan pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang beberapa adab-adab berteman yang telah diajarkan dalam Islam. Pada kawan-kawanku, kita sebagai makhluk sosial membutuhkan hubungan antara sesama manusia. Dan dalam Islam, kita sangatlah dianjurkan untuk menjaga hubungan tersebut. Dalam surat Al-Hujurat, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum, fattaqullaha la'allakum turhamun.
yang artinya seorang muslim, seorang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Maka dari itu, damaikanlah antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Adapun dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Ia tidak menzaliminya, merendahkannya, menyerahkannya kepada musuh, dan menghinakannya. Hadis riwayat Muslim. Terdapat 6 adab-adab berteman dalam Islam yang kita baiknya sebagai orang Muslim ikuti. Yang pertama, bergaul dengan mukmin. Yang kedua, menjaga perkataan. Yang ketiga, berpakaian dengan baik. Yang keempat, tidak memotong pembicaraan. Yang kelima, menghindari perdebatan. Dan yang terakhir, saling memberi hadiah. Hal tersebutlah alasan mengapa Rasulullah SAW sangat amat disayangi oleh para sahabat. Dan demikianlah hal yang bisa saya sampaikan dari topik ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sesungguhnya semua kesalahan datang dari saya dan semua kebaikan datang dari Allah. Terima kasih atas kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Faiz. That was a beautiful speech. What a nice ending to today's conference. That was a blast, wasn't it? From Akila's speech about Al-Inshirah, followed by Luthia's speech talking about Iman, and last but not least, Faiz that has closed this session by his wonderful speech about friendship in Islam. Well, students and teachers, that wraps up our morning. On behalf of the teachers organizing this session and our keynote speakers today, thank you for all waking up in the morning and taking the time out of your busy schedules to attend this session. We hope that you can learn from our keynote speakers, and we hope it can encourage you to be more confident in public speaking and to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ustaz and Saida.